Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dengan NIM 17240310 dari kelas Teknik Informasi. Di sini saya akan merangkum dan menjelaskan tentang materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ragam bahasa, suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural. Keberagaman yang ada di Indonesia ini bisa juga mengalami permasalahan yang berakibat menimbulkan konflik. Yang paling sering itu konflik antar kelompok umat beragama. Agama dijadikan alat oleh seseorang atau kelompok untuk meraih apa yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu konflik antar kelompok suku yang sering terjadi karena persaingan atau perebutan untuk kepentingan ekonomi. Konflik yang sering terjadi di Indonesia banyak bermuatan sara. Sara adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan, sentimen tentang identitas diri atau golongan. Sara dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama individual, tindakan sara yang dilakukan oleh individu atau golongan. Yang kedua yaitu institusional, tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah. Yang ketiga yaitu kultural atau konflik antar golongan. Konflik ini diawali peristiwa 19 Januari 1999 di mana masyarakat Islam sedang melaksanakan Idul Fitri diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal, kemudian dieksploitir dengan mengidentifikasi diri sebagai kelompok Nasrani. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Konflik di Pulau Ambon melibatkan beberapa kelompok yang berorientasi pencapaian pada kelompoknya. Beberapa kekuatan yang yaitu preman, tokoh agama, pemuda, tokoh adat, pengusaha, partai, RMS, birokrasi, TNI, Polri, dan lain-lain. Muncul dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia jadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Solusi penyelesaian konflik dilaksanakan di kota Ambon melalui rencana kerja pemerintah dengan pendekatan pemahaman ideologi Pancasila serta pendekatan kemanusiaan dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan mempertemukan pihak yang bertikai. Menurut Biodi, penyebab konflik ini adalah kesenjangan kelas yang dieksploitir menjadi konflik agama. Kelelahan konflik menyadarkan masyarakat untuk memperbaiki keadaan sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran jernih dalam memulihkan situasi dan kondisi yang telah terpuruk, serta munculnya kemauan masyarakat untuk membangun masyarakat dari dalam. Selanjutnya kita akan mengkaji Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia dibentuk atas perbedaan yang ada. Jika bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik, maka itu menjadi satu kekuatan besar yang tak tertandingi. Pancasila berperan penting sebagai ideologi bangsa, menjadi pemersatu bangsa. Sebagaimana kita ketahui, sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Suryjanto 1992 menunjukkan salah satu peranan Pancasila yang paling menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Selanjutnya kita akan mengkaji peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Semua peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, mengingat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pemerintah maupun DPR membuat peraturan atau undang-undang dasar harus selalu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan dan perundang-undangan.
Yang terakhir, mengkaji nilai-nilai musyawarah mufakat. Budaya musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.